Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai definisi dari strategi pembelajaran mandiri. Kata mandiri dalam pembelajaran mandiri mengandung makna ketidaktergantungan peserta didik kepada orang lain dalam belajar, khususnya kepada guru. Pada pembelajaran mandiri, peserta didik diberikan kesempatan untuk menentukan tujuan, sumber, dan evaluasi belajarnya secara mandiri. Pembelajaran mandiri ini bukan berarti peserta didik belajar sendiri. Dalam proses pembelajaran mandiri, peserta didik dapat bertanya, berdiskusi, ataupun meminta penjelasan dari orang lain. Pembelajaran mandiri dapat dilakukan oleh peserta didik secara individu maupun kelompok melalui berbagai sumber. Dalam proses pembelajaran mandiri ini, hal yang terpenting adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam proses pembelajaran tanpa adanya bantuan dari orang lain, sehingga seorang peserta didik tidak selalu bergantung pada guru ataupun temannya. Meskipun demikian, dalam pembelajaran mandiri ini tetap memerlukan adanya pendamping atau guru agar pembelajaran lebih terfokus dan tertib. Dalam pembelajaran mandiri, tugas seorang guru hanya sebagai fasilitator. Guru dapat membantu peserta didik ketika hanya dibutuhkan. Dan selebihnya, peserta didik dapat melakukannya secara mandiri. Materi selanjutnya mengenai ciri-ciri belajar mandiri. Ciri-ciri pembelajaran mandiri secara umum diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, piramid tujuan. Dalam belajar mandiri, terbentuk struktur tujuan belajar yang menyerupai piramid. Secara umum, dapat dikatakan bahwa keadaan ini menunjukkan kemungkinan bahwa semakin tingginya kualitas kegiatan belajar, maka semakin banyak kompetensi yang akan diperoleh. Ciri-ciri yang kedua yaitu sumber dan media belajar. Belajar mandiri dapat menggunakan berbagai sumber dan media belajar. Sumber dan media belajar dapat diperoleh dari pengajar, tutor, kawan, pakar, praktisi, atau siapapun yang memiliki informasi dan keterampilan yang diperlukan oleh pembelajar. Ciri-ciri yang ketiga adalah tempat belajar. Belajar mandiri dapat dilakukan dimanapun, seperti di sekolah, di rumah, di perpustakaan, ataupun di warnet. Akan tetapi, memang ada tempat-tempat belajar tertentu yang paling sering digunakan oleh pembelajar. Tempat-tempat tersebut diantaranya seperti rumah ataupun sekolah. Ciri-ciri yang keempat adalah waktu belajar. Belajar mandiri dapat dilaksanakan pada setiap waktu yang dikehendaki belajar, di antara waktu yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Masing-masing pembelajar memiliki preferensi waktu sendiri-sendiri sesuai dengan ketersediaan waktu yang ada pada dirinya sendiri. Ciri-ciri yang kelima adalah tempo dan irama belajar. Kecepatan belajar dan intensitas kegiatan belajar ditentukan sendiri oleh pembelajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kesempatan yang tersedia. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah cara belajar. Pembelajar mandiri memiliki cara belajar yang tepat untuk dirinya sendiri. Pembelajar memilih cara belajarnya sendiri. Apakah ia termasuk pembelajar yang audiotif, visual, ataupun kinestetik, ataupun juga tipe campuran. Pembelajar mandiri perlu menemukan tipe dirinya, serta cara belajar yang cocok dengan keadaan dan kemampuannya sendiri. Ciri-ciri yang terakhir adalah evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar mandiri dilakukan oleh pembelajar itu sendiri dengan membandingkan antara tujuan belajar dan hasil yang telah dicapai. Pembelajar akan mengetahui sejauh mana keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode strategi pembelajaran mandiri. Metode strategi pembelajaran mandiri terdiri dari 9 metode. Pertama, small group discussion atau diskusi dalam kelompok kecil. Dalam kelompok kecil ini, setiap kelompok beranggotakan 5-10 orang.
Kenapa diskusi? Salah satu metodenya, karena diskusi adalah salah satu elemen belajar secara aktif dan merupakan bagian dari banyak model pembelajaran. Yang kedua, simulation. Simulasi adalah model yang membuat peserta didik terbawa kepada sebuah situasi yang mirip dengan suatu kejadian di kehidupan nyata. Contohnya adalah simulasi sebagai seorang dokter. Peserta didik diminta untuk bekerja di rumah sakit. Kemudian diminta untuk berperan sebagai dokter di rumah sakit tersebut. Simulasi ini berbentuk permainan peran atau role playing. Yang ketiga ada discovery learning. Discovery learning adalah metode belajar yang ditekankan pada pemanfaatan informasi yang tersedia yang diberikan oleh pendidik ataupun yang dicari oleh peserta didik. Discovery learning ini bertujuan untuk membangun pengetahuan dengan cara belajar mandiri. Metode ini dapat dilaksanakan dengan memberikan sebuah tugas kepada peserta didik untuk mencari bahan ajar dari sumber-sumber yang bisa diperoleh. Yang keempat ada self-directed learning atau STL. Self-directed learning ini adalah sebuah kegiatan proses belajar yang dilaksanakan atas inisiatif individu peserta didik sendiri. Peserta didik yang merencanakan, melaksanakan, dan menilai sendiri terhadap pengalaman belajarnya. Di sini, pendidik hanya sebagai fasilitator yang memberi arahan, bimbingan, serta konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilaksanakan. Yang kelima ada cooperative learning. Cooperative learning ini adalah sebuah metode belajar berkelompok yang direncanakan oleh pendidik untuk memecahkan suatu masalah atau kasus untuk atau mengerjakan suatu tugas. Nah, bedanya sama yang pertama, yang kelompok kecil untuk diskusi, yang cooperative learning ini kelompoknya ini ditentukan oleh guru dan terdiri dari beragam kemampuan akademik. Yang keenam ada collaborative learning. Collaborative learning ini adalah sebuah metode belajar yang dikatakan pada kerjasama antara peserta didik berdasarkan pada konsensus yang dibuat sendiri oleh anggota kelompok. Yang ketujuh ada contextual instruction. Contextual instruction merupakan suatu konsep belajar yang membantu pendidik mengkaitkan sebuah isi mata pelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contextual instruction ini hampir mirip dengan simulation. Yang ketiga ada project-based learning. Project-based learning merupakan suatu metode belajar yang sistematis yang di dalamnya melibatkan peserta didik dalam belajar pengetahuan dan keterampilan berdasarkan proses pencarian atau penggalian yang panjang dan terstruktur terhadap pertanyaan yang otentik dan kompleks, serta tugas dan produk yang dirancang. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah problem-based learning. Problem-based learning ini adalah sebuah kegiatan belajar dengan memanfaatkan masalah, di mana si peserta didik ini harus melakukan pencarian penggalian informasi untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Patut digarisbawahi, tidak semua metode-metode di atas dapat diterapkan dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar. Tergantung pada mata pelajaran yang akan diajarkan oleh pendidik, tergantung pada materi ajar yang akan diajarkan oleh pendidik, dan tergantung juga pada metode-metode pembelajaran serta kondisi. Lalu materi selanjutnya adalah langkah-langkah strategi pembelajaran mandiri. Dalam sebuah proses pembelajaran mandiri, tentu saja ada beberapa langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Pertama, menetapkan tujuan. Pembelajar memilih atau berpartisipasi
berpartisipasi dalam memilih untuk bekerja demi sebuah tujuan yang bermakna bagi dirinya maupun orang lain. Tujuan itu sendiri akan memberikan sebuah kesempatan untuk menerapkan keahlian profesional akademik kepada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuat rencana. Pembelajar menetapkan langkah-langkah agar tercapainya tujuan yang telah dibuat oleh mereka. Pada kegiatan ini meliputi melihat lebih jauh ke depan dan memutuskan bagaimana cara untuk berhasil. Rencana yang diputuskan oleh pembelajar atau peserta didik tergantung pada apakah mereka ingin menyelesaikan masalah, menentukan persoalan, atau menciptakan suatu proyek. Tentu saja pembuatan rencana ini tergantung pada tujuannya. Yang ketiga, mengikuti rencana dan mengukur kemajuan diri. Sejak awal, pembelajar tidak hanya menyadari tujuan mereka, akan tetapi mereka juga harus menyadari keahlian akademik yang dapat dikembangkan serta kecakapan yang diperoleh dalam proses belajar mandiri. Selain proses tersebut, mereka juga harus mengevaluasi seberapa baik rencana mereka berjalan. Yang keempat adalah membuahkan hasil akhir. Pembelajar memperoleh suatu hasil baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ada berbagai cara untuk menampilkan hasilnya. Salah satunya adalah sebuah kelompok menghasilkan portofolio atau dapat pula memberikan informasi menggunakan grafik. Bisa juga menampilkan presentasi hasil belajar mereka dan siap dikomentari oleh pembelajar yang lainnya. Yang kelima, menunjukkan kecakapan melalui penilaian autentik. Pembelajar menunjukkan kecakapan dalam tugas-tugas yang mandiri dan autentik dengan menggunakan standar nilai dan petunjuk penilaian untuk menilai portofolio, jurnal, presentasi, dan penampilan pembelajar sehingga pendidik dapat memperkirakan tingkat pencapaian akademik mereka. Implementasi strategi pembelajaran mandiri di SD. Pertama, mengambil tindakan, di mana siswa yang menghimpun, menyentuh, dan mengumpulkan pengetahuan memiliki otak yang berbeda dibandingkan dengan siswa yang hanya menonton, mendengar, dan menyerap informasi. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Untuk menjadi mandiri harus bisa mengajukan pertanyaan menarik dan tajam yang dapat menyempurnakan keyakinan dan menjelaskan kejadian. Yang ketiga, membuat pilihan. Siswa mampu memilih untuk berpartisipasi dalam rencana kerja yang paling sesuai dengan minat pribadi dan bakat mereka, serta gaya belajar yang paling tepat bagi mereka, sambil mencari keterkaitan antara tugas sekolah dengan kehidupan keseharian mereka. Yang keempat, membangun kesadaran diri. Kesadaran diri ini meliputi pengetahuan tentang keterbatasan dan kekuatan siswa. Mereka mengetahui bagaimana pandangan orang lain kepada mereka, serta mengendalikan emosi. Yang kelima, kerjasama. Dengan bekerja sama, para siswa mampu untuk menemukan bahwa ternyata cara pandang mereka hanyalah satu di antara cara pandang yang lain, dan bahwa cara mereka melakukan sesuatu hanyalah satu kemungkinan dari berbagai kemungkinan lainnya. Melalui kerjasama dan bukannya persaingan atau kompetisi, siswa mampu menyerap kebiasaan orang lain. Kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran mandiri. Kelebihan strategi pembelajaran mandiri. Yang pertama, pola ini memberikan kesempatan baik kepada siswa yang lamban maupun yang cepat untuk menyelesaikan pelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing dalam kondisi belajar yang cocok. Yang kedua,
Rasa percaya diri dan tanggung jawab pribadi yang dituntut dari siswa oleh program belajar mandiri mungkin dapat berlanjut sebagai kebiasaan dalam kegiatan pendidikan lain. Tanggung jawab atas pekerjaan dan tingkah laku pribadi. Yang ketiga, program belajar mandiri dapat menyebabkan lebih banyak perhatian tercurah kepada siswa perseorangan dan memberi kesempatan yang lebih luas untuk berlangsungnya interaksi antar siswa. Yang keempat, kegiatan dan tanggung jawab pengajar yang terlibat dalam program belajar mandiri berubah karena waktu untuk penyajian menjadi berkurang dan ia mempunyai waktu lebih banyak untuk memantau siswa dalam pertemuan kelompok dan untuk konsultasi perseorangan. Dan yang terakhir, siswa cenderung lebih menyukai metode belajar mandiri daripada metode tradisional karena sejumlah keunggulan yang dinyatakan di atas. Kelemahan strategi pembelajaran mandiri. Yang pertama, kurang terjadi interaksi antara pengajar dan pembelajar atau antara pembelajar dengan pembelajar apabila program belajar mandiri dipakai sebagai metode satu-satunya dalam mengajar. Karena itu, perlu direncanakan kegiatan kelompok kecil antara pengajar dan pembelajar secara berjangka. Yang kedua, program mandiri tidak cocok untuk semua pembelajar atau semua pengajar. Amatan menunjukkan bahwa karena perbedaan gaya belajar dan mengajar, kira-kira 20% mahasiswa perguruan tinggi lebih menyukai belajar dalam kelompok melalui ceramah dan kegiatan interaksi daripada melalui kegiatan perseorangan. Yang ketiga, kurangnya disiplin diri. Ditambah lagi dengan kemalasan menyebabkan kelambatan penyelesaian program oleh beberapa siswa. Kebiasaan dan pola perilaku baru perlu dikembangkan sebelum dapat berhasil dalam belajar mandiri. Karena alasan ini, lebih baik menetapkan batas waktu mingguan atau bulanan yang dapat disesuaikan oleh siswa menurut kecepatannya masing-masing. Dan yang terakhir, metode belajar mandiri sering menuntut kerjasama dan perencanaan tim yang rinci di antara staf pengajar yang terlibat, juga koordinasi dengan pelayanan penunjang, sarana, media, percetakan, dan lain-lain. Mungkin diperlukan atau bahkan merupakan suatu keharusan. Semuanya ini berlawanan dengan ciri pengajaran tradisional yang hanya dilakukan oleh seorang guru saja.